Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Tentunya luar biasa dong Kak. Kalau Pasti. Kanaya gimana kabarnya Kak? Kalau kabar Kak Naya, sukacita dan luar biasa Kak Dina. Kak Nina gimana Kak? Tentunya sukacita juga dong Kak. Pastinya. Nah adik-adik semua, karena kita semua sudah sukacita, kita mau undang adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama dengan judul lagu Kau temanku, ku temanmu. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Nah kakak, ajak adik-adik untuk kembali duduk yang rapi. Nah, karena kita mau berdoa nih. Adik-adik sikap berdoa yang baik seperti biasa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menjaga anak-anak-Mu pada malam hari tadi Tuhan. Engkau menjaga tidur mereka Tuhan, hingga mereka pada saat ini dapat bergabung untuk merayakan sekolah hari Minggu Tuhan bersama-sama, walaupun tidak dapat berjumpa dengan teman-teman yang lain dan hanya dapat bersekolah minggu di rumah masing-masing. Namun kami tahu Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu di rumah masing-masing, namun berkat-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong Kau berkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih sukacita Kak Dina? Tentunya dong Kak. Nah, karena kita sudah sukacita, pastinya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Nina. Nah, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini disampaikan langsung oleh sobat kita Kak, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita mau angkat pujian kita yang berjudul Ada Satu Sobatku. Nyanyikan dengan semangat ya. Gerakan kita ya Kak Nina. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sudah sukacita kan Dina? Tentunya Kak, sukacita banget Kak. Tambah sukacita ya Kak. Nah Kak, sebentar lagi kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini disampaikan oleh Bunda Kartini ya Kak. Ya, adik-adik semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kasih buat Bunda Kartini. Silakan kepada Bunda. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat bertemu kali kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan Tuhan ya. Sekarang adik-adik akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Siapa yang suka dengar cerita Alkitab? Angkat tangannya. Wow, banyak sekali ya yang mau mendengar cerita Alkitab, luar biasa. Sekarang adik-adik duduk dengan rapi ya, bawa adiknya kumpul bersama-sama. Nah duduk, siapkan Alkitabnya untuk kita baca Alkitab. Nah, sebelum kita baca Alkitab, bagi adik-adik yang belum bisa baca, nanti bisa minta bantu sama kakak, sama mamah papahnya ya. Duduk dengan rapi. Nah sebelum kita masuk ke cerita, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan menjadi bahan cerita kita pagi ini yaitu diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17 ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, minta bantu sama papa mamahnya ya, atau sambil mendengarkan apa yang kakak mau baca. Judulnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena kamu telah karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengar tadi. Nah, adik-adik, tema yang kakak ambil hari ini yaitu Allah adalah sahabatku dan aku adalah sahabatmu. Nah, tadi dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia telah memilih adik-adik, memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya. Tapi dengan satu syarat adik-adik. Apa syaratnya? Kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka bertengkar? Yang suka usil sama adiknya? Ya. Yang sering nakal sama teman-temannya. Ya. Jadi adik-adik, itu tidak boleh ya. Karena Tuhan Yesus tidak suka orang yang nakal, orang yang suka bertengkar, orang yang tidak mengasihi temannya. Ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang dua orang sahabat yang saling mengasihi. Ceritanya seperti ini adik-adik. Dengarkan baik-baik ya. Kisah dua orang sahabat. Pada suatu hari ada dua orang sahabat karib pergi berlayar ke suatu tempat. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka, kapal yang ditumpangi mereka mengalami musibah. Rupanya ada bagian kapal itu yang bocor. Dan seluruh penumpang panik adik-adik. Ya. Mereka ribut untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi apa daya, si koci atau perahu penyelamat itu terbatas jumlahnya. Akhirnya nakoda mengambil keputusan untuk mengundi siapa yang boleh masuk ke dalam sekoci itu. Tiap-tiap penumpang mengambil gulungan kertas. Nah, jika kertas tadi tertulis sekoci, maka dia berhak naik ke sekoci itu. Tapi jika kertas itu tidak ada tulisannya, maka artinya ia tidak berhak menggunakan sekoci. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kedua sahabat karib tadi? Ternyata hanya satu orang yang dapat gulungan tertulis sekoci itu. Sedangkan yang satunya kosong. Nah, artinya salah satu mereka pasti akan mati. Mereka berdua menjadi sedih ya. Karena bagaimanapun mereka tidak bisa bersama-sama. Tiba-tiba sahabat yang mempunyai gulungan kertas yang bertuliskan sekoci tadi berkata kepada temannya, "Sahabat," katanya, "aku akan menukarkan kertas undian ini denganmu." Betapa kaget dan terkejutnya sahabatnya dan berkata, "Itu berarti kamu akan mati," kata sahabatnya. "Aku rela melakukannya, karena aku kan sebatang kara. Aku tidak memiliki sanak saudara. Sedangkan kamu memiliki ayah, ibu, dan saudara-saudara kamu yang sangat mengasihi kamu. Jika aku mati, tidak ada yang menangisi aku, dan tidak ada yang menangisi kepergianku. Ya, tetapi jikalau kamu banyak sanak saudara, kasihan mereka. Oleh sebab itu biarlah kamulah yang mengambil bagian dari sekoci itu." Nah, akhirnya adik-adik, sang pemilik
gulungan yang ada tulisan skoci tadi memberikan bertukar mereka, dan temannya yang tidak mempunyai, yang tadi mendapat gulungan kosong tadi, akhirnya dia mendapatkan itu. Nah, jadi dengan berarti bahwa salah satu mereka pasti akan mati. Nah, tetapi sahabat ini rela memberikan kepada temannya karena cintanya. Nah, dari cerita ini adik-adik, bagaimana kita mau belajar? Bagaimana seorang sahabat sangat mengasihi sahabatnya. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk keselamatan sahabatnya ini. Nah, adik-adik, siapa sahabat itu? Itulah Yesus. Yesus adalah sahabat kita. Ia telah memilih kita menjadi sahabatnya, dan ia rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah sahabat yang sejati. Kita juga harus belajar menjadi sahabat yang baik, mengasihi sahabat-sahabat kita. Kita tidak merugikan mereka, sama seperti Yesus tadi yang telah berkorban untuk sahabat yang terbaik baginya, yaitu kita semua. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Oleh sebab itu, percayakanlah hidup kita dan tetap mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, karena dia terlebih dulu sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik, dari pelajaran di situ mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi, ya, tidak membeda-bedakan teman-teman kita. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, sampai cerita dari kakak, sampai bertemu ke cerita berikutnya. Sebelumnya kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui cerita tadi. Ajarkanlah kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan sesama kami, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur ya, Pastinya, Kak, Kak ya, Nina. untuk berkat Tuhan di setiap harinya, dan juga untuk firman yang sudah kita dengarkan tadi. Iya benar. Nah, biar makin mengucap syukur, kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saya lagi kita ulang dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan,
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke adik-adik semua, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan ya. Lalu kita bersyukur hari ini hari Minggu kita boleh bersekolah minggu sama-sama. Nah Kak Nina, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini Kak, sekolah minggu kita. Nah sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, adik-adik yang di rumah kita akan berdoa menutup ibadah kita, dan kita berdoa untuk ucapan syukur kita juga ya Kak. Iya. Nah oke adik-adik semua, siapkan hati dan pikirannya. Kakak akan pimpin doanya, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi sekolah minggu kami hari ini Bapa. Kau sudah memberkati dari awal hingga berakhirnya, dan Kau juga sudah memberikan kami firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang boleh Bapa berikan bagi kami dan kami sudah dengar, firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami Bapa, dan kami menjadi anak-anak yang siap untuk bertumbuh bersama dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, mau mendengar dan tetap beriman kepada Bapa. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas segala hal-hal yang boleh kami lalui, sekalipun kami juga masih bersekolah minggu secara online. Tapi kami percaya Bapa, di tengah-tengah pandemi 19 ini, kasih Tuhan ada menyertai kami. Dan Bapa di surga, berikanlah kami selalu kesehatan, ajar kami untuk dapat bertanggung jawab untuk kesehatan kami, sehingga kami boleh memelihara kesehatan kami ini, dan kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati selalu sekolah minggu kami Bapa, bela sekolah minggu kami ini boleh selalu berkenan bagi Bapa, dan Bapa juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu, bunda-bunda sekolah minggu, dan tentunya kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Kristus, dan kami tetap menjadi anak yang mau menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati kami di dalam pendidikan kami Bapa, Engkau memberkati kami di dalam masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini, dan sebentar Bapa kami akan melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah di hari Minggu-Mu yang kudus ini Bapa, kasih Tuhan ada menyertai kami sepanjang hari kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Kak Nina, walaupun sekolah minggunya sudah selesai, kita tetap mau sukacita ya Kak? Tentunya Kak, karena minggu depan kita akan ketemu lagi dong Pasti, ya pasti kita akan ketemu lagi. Kini kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita akan nyanyi lagu Sukacita. Walaupun penutup harus tetap sukacita. Musik. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya.
menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye.